Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari ini kita berada di hari-hari yang mulia. Jadi saya kepengen ngajakin teman-teman buat baca dzikir 10 hari Dzulhijjah. Kita baca dzikirnya pertama apa di akhir? Sekarang dulu baca dzikir atau nanti di akhir baca dzikir? Ibu jawabannya mesti kompak biar saya nggak bingung. Sekarang, oke, baiklah. Zaman akhir emang ustadzanya nurut sama muridnya. Iya, karena saya nggak punya murid ya, punyanya temen. Iya, saya nurutan sama teman-teman saya. Baik, kita akan baca zikirannya hari Asyura, hari Asyr Dzulhijjah. Nah, hari Asyr Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amal fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam ayil Asyr Dzulhijjah." Tidak ada hari di mana amal-amal soleh pada hari tersebut lebih disukai Allah SWT daripada bulan Dzulhijjah, daripada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menyebutkan fa'akthiru fiha minat tahlil wat takbir wat tamjid, dan perbanyaklah kalian pada hari-hari 10 ini dari baca la ilaha illallah, dari mengucap alhamdulillah, dan dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita akan perbanyak zikir kita pada hari ini dari yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita dan yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca zikiran-zikiran ini yang la ilaha illallah dadal layali wad duhur itu ya. Kita akan baca itu, zikirannya udah saya taruhkan di Instagram saya. Boleh dilihat di situ, kita akan bacanya bersama-sama. Ini nenek-nenek jangan ada yang pada nanya Instagramnya beli di mana. Ada yang nggak punya Instagram nggak apa-apa, ikutan zikiran yang ibu-ibu bisa aja. Kita akan baca itu untuk mengamalkan hadisnya Nabi Muhammad ini, dan juga untuk seperti yang disampaikan Nabi dalam hadis yang lain. Katanya Nabi Muhammad, siapa yang membaca la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyam wasyuhur selama 10 kali, selama 10 hari dari bulan Dzulhijjah, maka Allah SWT akan ampuni segenap dosa-dosanya. Mumpung lagi ngumpul bareng, katanya guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ma'al jama' yuqbalul jami', ma'al jama' yuqbalul jami'. Rombongan itu diterima, rombongan itu tidak akan ditolak Allah SWT. Nah, ini kita rombongan nih, kita baca zikirnya rombongan, insya Allah semuanya diterima Allah SWT. Insya Allah semuanya jadi sebab dosa-dosanya biar diampuni sama Allah, aib-aibnya ditutupi sama Allah, dan mudah-mudahan jadi sebab hidayah inayah Allah SWT turun pada kita, sehingga kita tidak lagi-lagi mengerjakan kembali dosa-dosa tersebut insya Allah. Kita juga doakan semoga seluruh keluarga kita dosa-dosanya diampuni Allah SWT. Ampunan tuh kabarnya kalau turunnya banyak luber. Lubernya itu bisa ke orang tua kita, bisa ke anak-anak kita, bisa ke suami kita. Kita minta sama Allah SWT, mudah-mudahan Allah luberkan ampunan pada kita sekalian, sehingga jadi sebab orang tua kita dapat ampunan dari Allah, jadi sebab saudara-saudari kita dapat ampunan dari Allah, suami, anak-anak kita, turunan-keturunan kita semuanya dapat rahmat kasih sayang Allah SWT insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Biar semua keluarga kita Allah jauhkan dari dosa. Anak-anakmu, cucu-cucumu, bagi yang punya anak, bagi yang punya cucu, mudah-mudahan Allah jauhkan mereka, lindungi mereka dari perbuatan-perbuatan dosa. Allah jauhkan
dari apapun yang membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulla nafasin wa lamhatin wa lahdatin wa hatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kulla shay'in huwa kainun fi ilmika aw qad kan uqaddimu baina yaday dhalika kullih. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. La ilaha illallah adadal ayami wasyuhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada ad'afil ujur. La ilaha illallah adada qatril matar. La ilaha illallah adada awraqil syajar. La ilaha illallah adada ramli wal hajar. La ilaha illallah adada zahri wal dhimar. La ilaha illallah adada sya'ri wal wabar. La ilaha illallah adada anfasil bashar. Ilaha illallah adada dunubi hatta tughfar. La ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun. La ilaha illallah ta'ala amma yushrikun. La ilaha illallah khairum mimma yajma'un. La ilaha illallah fil layli da as'as. La ilaha illallah fis subhi da tanaffas. La ilaha illallah adada riyahi fil barari was-sukhur. La ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmi yunfakhu fis-sur. La ilaha illallah adada khalqihi ajma'in. La ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmiddin. Ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. La ilaha illallah adadal ayami wasyuhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada ad'afil ujur. La ilaha illallah adada qatril matar. La ilaha illallah adada awraqil syajar. La ilaha illallah adada ramli wal hajar. La ilaha illallah adada zahri wal dhamar. La ilaha illallah adada sya'ri wal wabar. La ilaha illallah adada anfasil bashar. Ilaha illallah adada dunubina hatta tughfar. La ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun. La ilaha illallah ta'ala amma yushrikun. La ilaha illallah khairum mimma yajma'un. La ilaha illallah
في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد قطر المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد قطر المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله
في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد قطر المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد قطر المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمار لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله
عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد قطر المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد قطر المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمار لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا أسأس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد قطر المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Terakhir, لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور عدد أضعاف الأجور لا
ilaha illallah adada qatril matar, la ilaha illallah adada awraqis syajar, la ilaha illallah adada ramli wal hajar, la ilaha illallah adada zahri wad damar, la ilaha illallah adada sya'ri wal wabar, la ilaha illallah adada anfasil bashar, la ilaha illallah adada dunubina hatta tughfar, لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون، لا إله إلا الله تعالى عما يشركون، لا إله إلا الله خير مما يجمعون، لا إله إلا الله في الليل إذا أسأس، لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس، لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور، لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور، لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين، لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Baca salawat ini 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nadar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajun wa tamar wa labba wa halaq wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nadar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajun wa tamar wa labba wa خلق ونهر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وهلق ونهر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر تزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وهلق ونهر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر تزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وهلق ونهر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر تزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وهلق ونهر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر تزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وهلق ونهر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وهلق ونهر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ma اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وهلق ونهر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Yang terakhir baca 3 kali. Yang punya utang semoga Allah kasih kemudahan dapat melunasi hutangnya. Ini doa dibaca buat orang-orang yang punya hutang. Ya, kita doakan bersama-sama nih yang punya utang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera beri kemudahan untuk dapat melunasi hutangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farajakal qarib, Allahumma satrakal hasin, Allahumma ma'rufakal qadim, Allahumma awaidakal hasanah, Allahumma atakal hasanal jamil, ya qadimal ihsan, ihsanukal qadim, ya daimal ma'ruf,
المعروف معروفك الدائم اللهم فرجك القريب اللهم سترك الحسين اللهم معروفك القديم اللهم أوائدك الحسنة اللهم عطاك الحسن الجميل يا قديم الإحسان إحسانك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم اللهم فرجك القريب اللهم سترك الحسين اللهم معروفك القديم اللهم أوائدك الحسنة اللهم أعطاك الحسن الجميل يا قديم الإحسان إحسانك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم. Baca bawahnya 3 kali juga. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa warahu muntaha, man tawakkal 'ala Allahi kafa, wa man i'tasam billahi naja. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa warahu muntaha, man tawakkal 'ala Allahi kafa, wa man i'tasam billahi naja. Hasbi Allah wa kafa, sami Allahu liman da'a, laisa warahu muntaha, man tawakkal 'ala Allahi kafa, wa man i'tasam billahi naja. Fatihul qabul wa tammi kulli sul ma'mul sallallahu zahiran wa batinan. Fatinal lina wir qulubana qalbana mal huda utqal afal qina wa ridha wal yaqin. Ya fatul arifin yakhtim lana bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa tin wa afiya ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saya tidak akan cerita panjang lebar karena udah 10:30 saja ini ya. Ibu-ibu sekalian, tapi ada hal yang kepengen saya bahas sama ibu-ibu nih ya, penting, terkait sama hari-hari kita sekarang ini nih, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Allah tuh Bu, kalau tanggal dari mulai sebelum tanggal 1 deh, itu orang-orang pada mulai berangkat ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Yang enggak berangkat ke Mekah sekalipun, ya, di hari-hari ini nih, dari mulai tanggal 1, itu yang mau beli kurban dari tanggal-tanggal itu. Dari tanggal 1 tuh yang mau kurban, walaupun belum kebeli kambingnya, tapi udah berencana buat kurban. Walaupun belum beli sapinya, tapi udah berencana buat kurban. Dari sejak tanggal 1 sampai dengan kurbannya dipotong, sudah nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku, nggak boleh ngilangin darah. Maksudnya donor darah, begitu ya, nggak boleh donor darah. Ibu-ibu sekalian, pokoknya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah, atau bahkan sampai dengan hari tasyrik tanggal 13, itu kita diminta untuk mengingat orang-orang ini, mengingat kejadian-kejadian ini. Kemudian tanggal 8 kita disunahkan buat puasa tarwiyah. Kemudian tanggal 9 kita disunahkan buat puasa Arafah. Apalagi yang ada di sana di Mekah untuk wukuf di Arafah. Kata Nabi Muhammad, al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Yang nggak dapat Arafah berarti nggak dapat haji. Habis itu tanggal 10-nya nanti yang ada di sana mesti mabit di Mina, mesti lempar jumrah, tawaf, sa'i.
Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan kita-kita pun juga yang enggak ikutan ada di Mekah. Saya yakin nih yang di sini nih enggak ada di Mekah. Kalau ada di Mekah udah berangkat ya Bu ya. Maksudnya enggak haji nih, saya yakin yang ada di sini nih enggak yang pada berangkat haji. Atau mungkin ada yang baru mau berangkat? Enggak ya, udah berangkat semua ya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, kita-kita pun yang gak ada di Mekah pada hari-hari Idul Adha, kita diminta buat kurban atau sekurangnya menerima daging kurban. Sekurangnya hari-hari Idul Adha dan 3 hari tasyriknya, sekurangnya kita gak boleh puasa disuruh makan daging kurban. Kan begitu? Ini Bu, bukan asal sekedar ritual. Nih, ini bukan asal sekedar ritual. Bu ya, bukan asal sekedar yuk yang berangkat tawaf, sa'i, lempar batu, ngambil batunya di Muzdalifah 3 hari nginep di Mina. Enggak hanya sekedar ritual. Ini era Mael banyak banget tuh di situ. Jadi kayak takut-takut salah saya nyebutnya. Ibu-ibu sekalian, dan kita-kita pun yang ada di sini, bukan hanya sekedar kita kurban kemudian nerima daging kurban, jadi panitia kurban atau ikut-ikutan nontonin kurban gitu ya. Biasanya tuh nanti nih tanggal-tanggal 10, 11, 12, 13 itu ibu-ibu akan sibuk ngeliat Instagram atau TikTok, ngeliat sapi atau kambing yang kabur waktu di sebelah. Lucu-lucu tuh biasanya tuh. Bukan hanya sekedar ritual ibu-ibu sekalian, bukan. Allah menginginkan kita lebih daripada itu. Menginginkan kita belajar lebih daripada itu semuanya. Tentang sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Apa itu? Antara pengorbanan dan cinta. Antara cinta dan pengorbanan. Kamu diminta sama Allah untuk belajar hal besar ini. Kamu diminta Allah untuk dalam hari-hari ini ingetin kisahnya hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia agung, belajar kamu kata Allah. Seolah-olah dalam hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk belajar dari cara hidupnya Nabi Ibrahim, belajar dari cara hidupnya Nabi Allah Ismail, belajar dari cara hidupnya Siti Sarah, belajar dari cara hidupnya Siti Hajar. Kita diminta dalam hari-hari ini untuk banyak mengingat kisah hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk berkaca, untuk bercermin, adakah saya menjalani kehidupan sudah seperti cara hamba-hamba tercinta menjalani kehidupan. Sekali lagi saya nggak akan cerita panjang karena waktunya nggak keburu. Saya hanya ingin menyampaikannya dalam beberapa kalimat yang ibu-ibu pastinya udah pada tahu semuanya ceritanya kan. Bu, ini kayak istilah film, review film ini ya. Ringkasan cerita aja. Oh, istilah buku tuh ada ringkasan cerita, sinopsis dari sebuah buku. Kisahnya itu Bu adalah kisah tentang seorang nabinya Allah SWT, yaitu adalah Nabi Allah Ibrahim yang menikah dengan seorang perempuan bangsawan
Dua-duanya sama-sama bernasab mulia, namun nikah lama tidak diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menikah dengan mantan budaknya. Budaknya siapa? Budaknya Siti Sarah. Dari ini aja antara pengorbanan dan cinta, bukan? Bu, suaminya poligami sama mantan budaknya. Ibu-ibu sekalian, subhanallah, nggak sampai di situ Allah menguji hamba-hambanya. Nikah yang kedua ini, Bu, Siti Hajar langsung hamil. 9 bulan kemudian lahir anak, Bu, bukan main-main, laki-laki pula. Kenapa Ustazah laki-laki? Nabi Allah Ibrahim, Bu, berharap agar beliau kalau punya anak soleh jadi nabi. Ibu-ibu sekalian, sebab lowongan jadi nabi masih terbuka zaman itu, Bu. Kalau sekarang udah tutup ya, Bu ya. Khataman Nabiyyin, baginda kita Nabi Muhammad, penutup para nabi. Nabi Ibrahim berharap pengen punya anak yang soleh, anak paling soleh jadi nabi, ibu-ibu sekalian. Dan nabi kan gak ada yang perempuan, makanya saya bilang anaknya pun lahir laki-laki pula, subhanallah. Ibu-ibu sekalian, tapi Allah ketika lihat nih ya, Siti Hajar, Siti Sarah diuji Allah antara cinta kepada Nabi Allah Ibrahim dengan pengorbanan ketika Nabi Allah Ibrahim menikahi mantan budaknya. Dari sisi Nabi Allah Ibrahim, Bu, Nabi Ibrahim diuji nikah lama dan penuh cinta dengan Siti Sarah, tidak juga dikaruniai anak. Cintanya diuji ketika Allah perintahkan untuk menikahi Siti Hajar, dan lebih diuji lagi ketika Siti Hajar sesudah itu langsung hamil, kemudian melahirkan anak laki-laki. Nabi Allah Ibrahim cintanya luar biasa kepada Nabi Allah Ismail. Datanglah ujian Allah SWT berupa Ibrahim, bawa istri dan anakmu pergi. Harus terpisah antara cinta kepada Hajar, ibu bagi anaknya Ismail, dan terutamanya lagi adalah cinta kepada Nabi Allah Ismail, dan pengorbanan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bawa pergi, Bu. Sampai di lembah, Allahumma inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Katanya Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, aku telah tempatkan istri dan anakku di lembah yang tidak ada satupun pohon tumbuh di sana. Tidak ada satupun tumbuhan tumbuh di sana. Kaktus aja nggak ada, Bu. Tauge kagak tumbuh, Bu. Subhanallah. Artinya apa? Tidak ada setetes pun air. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Masya Allah, antara cinta dan pengorbanan. Kamu cinta Ibrahim sama istri dan anakmu ini, sama anakmu dan ibu dari anakmu, tinggalkan dia di lembah yang tak ada satupun tumbuhan di sana. Ibu-ibu sekalian, sampai kemudian Nabi Ibrahim meninggalkannya. Kabarnya ada yang bilang 7 tahun, Bu. Ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 11 tahun. Ibu-ibu sekalian, kebayang nggak? Nggak bisa tahu kabar. Zaman itu belum ada Instagram.
Zaman itu belum ada telepon buat cari kabar istri dan anaknya hidup apa nggak hidup. Ibu-ibu sekalian, ketika balik Nabi Allah Ibrahim dan mendapati istri dan anaknya telah tumbuh dengan baik di tempat tersebut, hidup dengan mapan di tempat tersebut, kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim yang kabarnya waktu itu belum juga dikaruniai Ishak. Belum juga dikaruniai Ishak dari Siti Sarah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, hatinya kembali terpaut kepada Nabi Allah Ismail. Hatinya kembali jatuh cinta kepada Nabi Allah Ismail, sehingga Allah pun kembali mengujinya. Mimpi nyembelih, 3 malam berturut-turut. Dan Nabi Allah Ibrahim faham menyembelih dalam mimpi artinya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu sekalian, tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah, di hari-hari yang kayak ginian nih, Nabi Ibrahim kemudian di hari Idul Adha itu dia bawa anaknya sesudah dia bicara kepada ibundanya, yaitu Hajar, untuk menyembelih anaknya. Bu, antara cinta dan pengorbanan. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, dari sisinya Nabi Allah Ibrahim, kayak Nabi Ibrahim tuh bisa bilang, ya Allah, nggak boleh apa saya sama orang, ya Allah, nggak boleh apa saya cinta sama orang, ya Allah. Habis yang kau pisahkan bertahun-tahun, kini ketika aku kembali bersama dengannya, engkau pun memerintahkanku untuk menyembelih dia, ya Allah. Dan Bu, Nabi Allah Ibrahim waktu itu belum dikasih ending cerita, belum dikasih tahu, tenang Ibrahim, ntar nanti digantiin. Nggak gitu. Nabi Allah Ibrahim fahamnya disembelih, ya mati Bu. Kan begitu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, lihat bagaimana kepada hamba-hamba yang dicinta, Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada mereka. Ibu-ibu sekalian, itu dari sisinya Nabi Allah Ibrahim, sampai harus dengan tangannya sendiri beliau menyembelih anaknya. Bu, dari sisinya Hajar, ibu-ibu sekalian saya muliakan, dia cinta kepada Siti Sarah, mencintai majikannya, hormat, sayang, cinta. Tapi apalah cinta tersebut ketika Allah memerintahkannya, wahai Hajar, kamu harus menikah dengan suami dari majikanmu itu. Menikah Siti Hajar, langsung hamil pula, punya anak. Senang Siti Hajar sebagai seorang perempuan memberikan anak kepada suaminya. Ibu-ibu sekalian, tapi ujian masih tetap berlangsung. Masih bagian-bagian terberatnya belum datang dalam hidupmu Hajar. Ia dibawa oleh suaminya bersama dengan anak bayinya, tinggal di gurun pasir, di bebukitan tandus kering kota Mekkah, di saat yang bahkan persediaan makanan mereka habis, persediaan air mereka menipis. Cinta kepada Ibrahim, cinta kepada Allah. Namun bagaimana kamu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu, wahai Hajar, tinggallah di tempat ini kamu dan anakmu tanpa apapun. Tanpa apapun, tanpa siapapun. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala persembahkan untuk Siti Hajar air Zam-Zam. Sesudah sa'i dari sofa ke marwah, marwah ke sofa, sofa ke marwah 7 kali berturut-turut. Ibu-ibu sini sekalian, balik suaminya. Kemudian sesudah bertahun-tahun, dan Bu, tiba Hajar satu pagi dibilangin, Hajar,
Saya diperintahkan Allah untuk menyembelih anak kita. Kayak apa tuh Bu? Kebayang. Ibu-ibu sekalian, ini dari POV-nya Siti Hajar. Belum lagi dari Nabi Allah Ismail. Ismail bayi ditinggal sama bapaknya, nggak pernah kenal bapaknya, lebih daripada Bang Toyib. Bu, tapi masalahnya kan Ismail ini adalah anak dari seorang perempuan solehah yang memahami satu makna penting dalam kehidupan, antara cinta dan pengorbanan. Karenanya subhanallah, ketika bapaknya kembali dan mereka bersama-sama dalam penuh kasih sayang, dalam penuh cinta, tiba-tiba bapaknya bilang, "Wahai Ismail, ra'aitu anni adbahuka fandur madza tara." Aku bermimpi diperintah Allah untuk menyembelihmu. Nak, bagaimana pendapatmu? Digorok Bu sama bapaknya. Ibu kebayang? Apa jawab Nabi Allah Ismail? Ya abatif al-matu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abatif al-matu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, jika engkau memang diperintahkan, kerjakan ya, jangan ragu, jangan bimbang. Saya hanya akan menjadi seorang hamba yang semoga dapat bersabar terhadap segala ujian. Bu, sabar nggak dikasih HP, bukan. Sabar nggak dikasih duit jajan, bukan. Sabar disembelih sama bapaknya. Jenis kesabaran macam apa ini? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, di hari-hari ini kamu sedang diminta untuk berkaca dari kisah indah ini tentang, wahai hambaku, kamu boleh mencintai apapun dan siapapun di atas muka bumi ini, tapi ingat, apapun dan siapapun, ketika aku bertentangan denganmu, cintamu kepadaku harus lebih besar lagi. Kamu boleh mencintai apapun dan siapapun, tapi cintamu padaku harus lebih besar lagi. Ketika aku memintamu untuk memberikan apa yang kamu cintai tersebut, maka berikanlah, persembahkanlah, korbankanlah. Kamu cinta hartamu, tapi ketika aku memintamu untuk bersedekah, untuk berzakat, keluarkanlah tanpa ragu, tanpa hitung-hitungan. Kamu cintai suamimu, keluargamu, tapi ketika aku mengambil ia kembali darimu, maka cintamu padaku harus lebih besar daripada apapun itu. Kamu boleh cintai suamimu, tapi cintamu padaku harus lebih besar daripada itu. Kamu boleh cintai anakmu, tapi ketika aku renggut paksa dari sisimu, ia sakit, kemudian semakin parah sakitnya hingga kemudian ia meninggal dunia, maka cintamu padaku harus lebih besar daripada itu. Kamu cintai bahkan anggota tubuhmu, namun ketika aku mengambil kesehatan dari anggota tubuhmu, cintamu padaku harus lebih besar daripada itu semuanya. Itulah pelajaran besar yang Allah inginkan untuk
kita memilikinya. Hatimu harus selalu bisa berkata, jika memang kita diperintahkan, laksanakanlah. Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kita harus selalu bisa berkata hal semacam itu untuk hati kita. Wahai diri, wahai hati, jika memang kita diperintahkan, laksanakan. Jika memang ini sudah ketetapan Allah, maka relakanlah, ikhlaskanlah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mari kita belajar untuk menjadi hambanya yang sabar. Bersabarlah. Belajar dari yang kecil. Bangun malam, ngantuk, kamu harus bisa berkata pada hatimu, wahai hati, Allah perintahkan kita buat bangun, buat sholat tahajud. Wahai hati, mari sabar. Tinggalkan kantukmu, mulailah bangun wudu, sholatlah tahajud, angkatlah tanganmu dan berdoa. Itu adalah saat-saat munajat paling indah antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, kadzab manidda'a mahabbati idza jannahu lail nama'anni. Kata Allah Subhanahu wa taala, dasar pembohong. Siapa ya Allah? Dasar pembohong, kata Allah. Bu, saya dikatain pembohong sama orang aja saya nggak demen. Betul nggak? Kamu kalau misalnya ada suami, kamu bilang, kamu lihat gak duit di saku baju saya? Saku baju yang mana? Tahu-tahu suami lihat, no dia no duitnya no. Dasar pembohong. Misalnya, gimana rasa hati kamu? Panas banget. Sembarangan aja pembohong. Saya kan baru tanya, saku yang mana? Kamu pikir saya kepengen apa sama duit kamu itu? Yang gak seberapa itu? Panas kita dikatain. Saudariku sekalian, dengerin kata Allah, kadzab manidda mahabbati idza jannahu lail namani. Dasar pembohong, kata Allah. Siapa ya Allah? Yang ngaku-ngaku cinta padaku, tapi jelang-jelang subuh, waktu malam semakin gelap, dia tidak bangun untuk berdua-duaan denganku. Bohong. Ngaku-ngakunya cinta sama aku, tapi aku ditinggalinnya tidur. Dia memang barangkali cinta padaku, tapi ternyata lebih cinta pada tidurnya. Dasar pembohong. Ya Allah. Ada yang pembohong di sini? Yuk. Di hari-hari ini kita berkaca. Ya ampun, uban udah mulai tumbuh. Nggak istiqomah tahajud juga, kapan istiqomahnya? Betul? Bu, yang disunahkan Senin Kemis itu puasa, bukan tahajud. Yang disunahkan 3 hari puasa dalam sebulan itu puasa, bukan tahajud. Nah, kenapa ibu tahajud hari ini seminggu libur? Yuk, belajar sabar. Belajar untuk bisa mengorbankan yang kita
cintai kepada Allah, karena cinta kita kepadanya lebih besar daripada cinta kita terhadap apapun. Sabar mengerjakan taat. Karena Bu, semua ketaatan memang perlu kesabaran. Kita ibadah nih Bu, belum jadi kayak wali. Ibadahnya wali tuh hobi. Kalau ibu kan hobinya baru shopping. Ya Bu ya? Ibu hobinya baru halan-halan. Apalagi kalau pakai tiket pesawat. Apalagi kalau pakai paspor. Apalagi kalau jalan-jalannya pakai visa. Ya Bu. Ibu hobinya baru sebatas itu. Ibadah Bu belum jadi hobi buat kita. Buat kita. Ustazah, emang kita-kita doang yang kayak begitu? Enggak, saya juga. Saya juga. Ibadah belum jadi hobi. Bu, kita nih ya Bu ya, tahajud ngantuk, puasa lapar. Betul? Semuanya masih menyiksa kita daripada memberikan kesenangan dalam hidup kita. Sholat apa? Capek. Baca Quran yang rencana 1 juz akhirnya cuma jadi 1 lembar. Siapa yang begitu? Kita nih. Ibadah belum jadi hiburan buat kita. Ibadah belum jadi hiburan, belum jadi kesenangan buat kita. Ibu-ibu sekalian, padahal guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid ketika ditanya tentang sholat khusyuk, beliau mengatakan awaluha taklif wa akhiruha ta'lif. Awalnya perjuangan, nanti lama-lama jadi kesenangan. Dan sampai sekarang Bu, saya belum ngerti rasanya sholat jadi kesenangan, masih jadi perjuangan. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, para wali-walinya Allah SWT, ibadah udah jadi kesenangan buat mereka. Katanya baginda kita Sayyiduna Muhammad, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan hobi saya dalam hidup adalah sholat. Dijadikan kesenangan saya, penghibur hati saya, pelipur duka saya adalah sholat. Katanya Nabi Muhammad, seperti yang diriwayatkan para sahabat, kana idza fazahu amrun ala dailas salah. Nabi kalau dengar kabar yang mengguncang hati beliau, beliau segera menuju sholat. Seraya mengatakan, arihni biha ya Bilal, arihni biha ya Bilal, arihni biha ya Bilal. Yuk kita santai, yuk kita rileks. Kapan nih azan Bilal? Kapan nih azan Bilal? Yuk kita sholat Bilal. Kapan sini azannya? Kesenangan dalam hidup. Kita ibu-ibu sekalian belum tahu caranya ibadah yang kesenangan. Sekurangnya kita kerjakan ibadah kita dengan penuh kesabaran. Yang sabar ngerjain ibadah. Sholat yang sabar. Biar sholatnya gak buru-buru. Ada tuh yang sholatnya kayak capung cebok. Saya pernah lihat deh Bu, capung cebok Bu. Dulu abah saya tuh suka bilang, ya ampun nak, sholat buru-buru banget kayak capung cebok, katanya gitu. Saya penasaran Bu, kapan-kapan saya liatin capung kalau cebok.
Ternyata emang secepat itu Bu, gitu udah. Jangan sampai kita sholat kayak begitu modelnya. Buru-buru banget. Ampe tuh ya Bu ya. Ampe malaikat aja yang nyatetnya kali baca apaan sih nih? Bismillahirrahmanirrahim. Apaan itu? Ada yang sholatnya kayak begitu? Mana orangnya? Iya. Kita boleh cinta sama waktu kita, kesenangan kita, badan kita, perut kita. Kita sayang, kita cinta sama perut kita sampai selalu kita isi setiap kali kosong. Tapi kalau waktunya Allah Subhanahu wa taala bilang puasa, maka kita pun melaparkan diri kita karena Allah. Seraya mengatakan ketika perut kita keroncongan, kita bilang aku cinta padamu. Tapi cintaku pada Allah lebih besar daripada sekedar cintaku padamu. Maka bersabarlah wahai perutku, aku akan mengisimu ketika maghrib nanti tiba. Kan begitu? Ketika kita bangun di waktu malam dan kita ngantuk setengah mati, kita sampaikan kepada hati kita, wahai tidur, aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Aku tahu kamu pengen tidur. Aku cinta padamu. Tapi cintaku kepada Allah seharusnya lebih besar lagi. Karenanya ku tinggalkan dirimu, nanti kita ketemu lagi kalau udah waktunya tidur. Kan begitu? Ya, ini termasuk yang ngantuk-ngantuk di majelis nih, ha? Ayo yang ngantuk di majelis, bilangin nama dirinya. Wahai diri, aku tahu kamu ngantuk, tapi waktu kita buat ngaji, buat dengerin kajian, emang nggak tahu kenapa tuh Bu tuh. Saya sendiri juga curiga. Adik saya bilang, Kak, suara kakak tuh kayak ada obat insomnia-nya gitu. Saya kalau lagi nggak bisa tidur Kak, saya dengerin suara Kak Imah. Ya ampun, ya ampun. Ibu-ibu saya sekalian, tapi saya nggak segitunya kok Bu. Saya kalau mau tidur nggak dengerin suara saya sendiri. Saya kalau dengerin suara saya sendiri malah sumpek saya dengernya. Saya bilang itu kenapa kok ngomong begitu ya, astagfirullah. Saudaraku sekalian saya muliakan, cinta kita kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kita kepada kesenangan-kesenangan dalam kehidupan. Insya. Yang kedua, sabar itu ada 3 soalnya Bu. Pengorbanan itu ada 3. Pengorbanan ada 3. Kesabaran dalam berkorban ada 3 hal. 1, dalam melaksanakan taat kita harus mengorbankan kesenangan-kesenangan kita. Yang kedua, sabar dalam meninggal dosa. Sabar dalam meninggal dosa. Ibu-ibu sekalian, suamimu marah. Saya tahu kepengennya hati kamu, emang dia doang yang bisa marah. Emang dia doang yang bisa ngomel. Emang dia aja yang punya mulut, dia nggak tahu mulut saya lebih tajam daripada mulut dia. Kan begitu? Udah jujur aja Bu. Ibu kalau kesel sama anak, ibu pengennya apa coba? Pengennya nyubit. Pengennya kan marah-marah sama dia ibu ya. Ibu omelin, ibu marahin gitu kan. Atau itu tadi lebih keji lagi, ibu cubit, ibu jewer, ibu pukul anak ibu.
Tapi kan Allah minta kamu buat bersabar meninggalkan dosa. Emang dosa ya Ustazah? Lah kamu pikir. Emang marah sama anak dosa Ustazah? Emang nyubit anak dosa? Kamu pikir enggak? Dosa itu Bu. Kamu marah-marah sama suami gitu, emang kamu pikir enggak dosa? Dosa itu Bu. Dosa itu. Ya kan, tapi dia duluan Ustazah yang ngerjain dosa. Jadi maksud kamu mau lomba-lombaan bikin banyak dosa gitu? Ya kalau dia mau dosa biarin aja. Ibu ya, tapi kamu jangan. Emang kalau ada orang kamu lihat kejebur sumur kamu ngiri juga? Wah, suami saya kejebur sumur. Emang dia doang yang bisa? Saya juga dong. Kan enggak gitu. Jadi ibu-ibu belajar sabar ninggal dosa. Kalau ada suami kamu yang kepengen marah, biarin dia aja, kamu jangan. Kalau ada anak bikin salah, bikin kamu kepengen marah, kepengen mukul, pengen jewer, sampaikan sama hatimu, wahai hati, aku tahu kamu pengen marah, tapi Allah menginginkanmu untuk menahan amarah. Maka tinggalkan marahmu karena Allah. Tinggalkan marahmu karena Allah. Kita diperintah Allah buat menahan amarah. Faf'al ya abatif al-matu'mar, wahai diri kerjakan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu buka HP, scroll, kemudian kamu lihat ada artis ngapain gitu, kemudian kamu pun jadi kepengen buat komentar julid. Ayo nih, Allah, dia nggak tahu ini siapa gua. Kemudian kamu pun komentar pedas terhadap seseorang di luaran sana. Bu, kamu pikir nggak dihisab? Dia nggak tahu kok Ustazah siapa saya, tapi Allah tahu. Tapi malaikat raqib atid yang menulis perbuatanmu tahu apapun yang kamu kerjakan. Tahan diri, ucapkan pada hatimu, ya abatif al-matu'mar, wahai diriku kerjakan yang Allah perintahkan. Apa katanya Allah? Allah subhanahu wa ta'ala minta kita. Kata Allah menindak tegas, wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang berkata buruk, yang komentar buruk, atau yang bergunjing. Orang ngomong bisik-bisik belakang ataupun yang ngomong secara langsung ngata-ngatain orang, celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah minta kamu untuk jagain diri kamu. Jangan suka komentar-komentar buruk sama orang, baik di hadapan orang tersebut ataupun di belakang orang tersebut. Kerjakan. Ibu-ibu sekalian, kita nggak bisa mengendalikan mulut orang lain, tapi kita bisa mengendalikan mulut kita sendiri. Dan Bu, kalau bukan mulut kamu yang kamu kendalikan, mulut siapa lagi yang bisa kamu kendalikan? Kita harus menang, kayak Nabi Allah Ibrahim yang menang, kayak Nabi Allah Ismail yang menang, kayak Siti Hajar dan Siti Sarah yang menang. Bu, Siti Sarah menang pada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepadanya Ishak. Nabi Allah Ibrahim menang hingga Allah Subhanahu wa taala ganti
gantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Nabi Allah Ismail menang hingga akhirnya Allah menggantikan nyawa beliau dengan seekor domba. Dan Bu Siti Hajar menang hingga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkannya dengan sumur Zam-Zam. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, para pemenang-pemenang kehidupan, menang mereka menjalankan perintah Allah, menang mereka menghadapi godaan-godaan dalam kehidupan. Makanya kenapa ada lempar jumroh, Bu? Itu di zamannya Nabi Allah Ibrahim, di zamannya Siti Hajar, di zamannya Nabi Allah Ismail ngelempar setan. Sekarang sih Bu, ketika lempar batu itu di tempatnya tuh Ibu ya, itu hanya simbolis, bukan berarti beneran lempar setan. Makanya nih yang manasik juga mesti dikasih tahu nih, yang suka ngasih manasik gitu kan, jangan dibilangin kalau kalian lempar jumroh itu kalian hakikatnya sedang melempar setan. Makanya saya liatin orang Indonesia Bu, kok lempar jumroh pada pakai dendam. Lemparnya bukan cuma pakai batu, tapi pakai dendam. Makanya Bu, saya liatin tuh pas lagi sepi, kebetulannya pas lagi sepi, saya longok itu tempatnya batu, isinya bukan cuma batu Bu, bakyak. Orang mana yang lempar bakyak kalau bukan orang Indonesia? Menurutmu nih, iya kan? Saudariku sekalian yang saya muliakan, banyak banget saya liatin sendal jepit Swallow pula mereknya. Kalau bukan orang Indonesia kira-kira siapa itu Bu? Ya kan? Kayaknya tuh orang Keramat Jati tuh. Orang Citayam tuh kayaknya tuh, orang Jonggol tuh. Gara-gara ustadznya bilang lemparin setan katanya, di dia nih setannya, gara-gara dia nih laki gua digodain sama pelakor lah. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian, yang tahan sama godaan, ketika setan ngajakin kamu berbuat dosa, sabarin hati, sabarin diri. Buat adik-adik nih, Ustazah umur 25, belum terbit juga hilalnya jodoh Ustazah. Kenapa? Hilal jodoh saya belum terbit juga Ustazah. Saya tungguin hilal jodoh saya. Datang lagi hilal Ramadan, datang lagi hilal Dzulhijjah, hilal jodoh saya kagak datang juga dah Ustazah. Lewatin berapa kali purnama. Terus gimana? Saya pacaran aja ya Ustazah. Jangan. Tinggalin dosa, tinggalkan dosa. Ingat, pacaran itu dosa, dan dosa tidak mendekatkanmu kepada jodohmu. Dosa hanya mendekatkanmu kepada neraka dirimu sendiri. Ingat itu. Jadi buat adik-adik yang terus mikir, Ustazah, sampai kapan saya harus bersabar? Teman-teman saya udah pada gendong 2 anak Ustazah. Jodoh saya belum datang juga. Gak pernah ada yang naksir diri saya Ustazah. Gak ada yang tertarik buat melamar saya Ustazah. Dek, yang sabar. Disautin. Masalahnya disautinnya emak-emak. Yang sabar, yang sabar. Dalam meninggal dosa. Nabi Ismail digodain sama setan. Ismail,
Bapak macam apa yang kamu punya tuh Ismail? Udahlah dia ninggalin kamu bertahun. Sekarang pas giliran ketemu kamu disembelih Ismail. Yakin? Kamu mau? Yakin Ismail? Mikir lagi deh, emang kamu punya berapa nyawa? Kamu kan bukan kayak game yang punya cadangan nyawa. Kamu yakin Ismail? Nggak mau protes saja sama bapak kamu. Ma Ismail diambil batu, dilempar, Bu. Ihsa ya lain, pergilah kamu wahai terkutuk. Shhh. Langsung mengempis, langsung habis, langsung sirna. Siti Hajarnya, Hajar. Suami macam apa Ibrahim itu Hajar? Udahlah dia ninggalin kamu berapa tahun gak dinafkahin Hajar, gak dinafkahin. Dia gak ngerjain kewajibannya sama kamu, air barang setetes kagak ditinggalin. Sekarang giliran kamu udah bertahan hidup, tiba-tiba anak kamu mau diambil pula, mau disembelih sama dia. Kamu gak tahanin aja tuh anak kamu tuh Hajar, tahanin dong. Dia gak ikut-ikutan hamil, dia gak ikut-ikutan ngelahirin separuh nyawa. Emangnya dia pikir itu anak dia? Anak kamu Hajar, anak kamu Hajar. Ayo dah Hajar, hajar dia Hajar. Bu, apa yang dilakukan Siti Hajar? Diambil batu, dilempar sama Hajar. Ihsa ya lain, mampus kamu, wahai yang terkutuk. Bu, kempes lagi Bu. Subhanallah. Hingga kemudian datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, kamu nih melaksanakan Tuhan yang gak punya sayang sama kamu. Masa tega-teganya dia berbuat ini kepadamu, hai Ibrahim? Protes dong Ibrahim sama Allah. Ya Allah, kenapa kok saya disuruh nyembelih anak saya? Perintah macam apa ini ya Allah? Sesudah engkau memerintahkan saya untuk meninggalkan anak saya di tempat ini, sekarang dengan tangan saya sendiri saya harus menyembelih dia. Ya Allah, perintah macam apa dirimu ini ya Allah? Bu, ini setan Bu. Dulu godain Nabi Ibrahim, dulu godain Siti Hajar, dulu godain Nabi Allah Ismail, sampai sekarang Bu terus godain kita Bu. Cuman Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Siti Hajar semuanya menang, masalahnya kamu. Oh ya. Begitu digodain sama setan, iya juga sih. Baru mau bangun malam katanya setan ngantuk. Oh nih. Capek kan kamu tadi malam? Oh bener banget. Udahlah masih ada besok malam. Iya banget, bener banget dah. Kita langsung sami'na wa ata'na, bukan sama perintah Allah tapi sama godaan. Siapa yang kayak begitu? Saya. Yuk belajar jadi orang-orang yang menang. Nabi Allah Ibrahim langsung lemparkan batu ke arah sana, hingga kemudian kempislah semuanya. Mereka pun menjadi pemenang kehidupan. Yang terakhir pengorbanan ini kan, satu, melaksanakan perintah Allah, kita mesti sabar, mesti pinter-pinter mengorbankan kesenangan kita. Yang kedua, meninggalkan dosa, kita mesti pinter-pinter menahan kesenangan kita untuk meninggalkan dosa demi dosa. Tahanin godaan-godaan setan, jadilah orang-orang yang menang. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kamu jangan ikut langkah-langkahnya setan. Yang terakhir, kita mesti jadi orang-orang yang bisa sabar, yang bisa kuat ketika kita melaksanakan ujian Allah dalam kehidupan. Yang lagi sakit, yang sabar. Yang lagi diuji dengan ditinggal meninggal oleh orang-orang yang dia cintai, yang sabar. Yang lagi diuji dengan
hati orang-orang yang tercinta sedang berpaling darimu. Suami yang lagi naksir janda belakang rumah, anak yang sedang sibuk-sibuk sendiri sama urusannya, kamu mintain tolong enggak pada bersegera mendatangi panggilanmu. Yang sabar, yang menang menghadapi ujian. Yang lagi diuji dengan kemiskinan, yang sabar. Yang sedang diuji dengan rasa sakit, yang sabar. Yang sedang diuji dengan penyakit, yang sabar. Yang sedang diuji dengan kesulitan-kesulitan, yang sabar. Yang sedang diuji dengan kebencian orang-orang di sekitar. Ustazah, mertua saya kayak bawaan sebel mulu sama saya. Yang sabar. Saudara saya ustazah ngerebutin warisan saya. Yang sabar. Jadilah menang. Jadilah menang. Tenang, nggak ada yang sia-sia. Allah akan menggantikan kesabaranmu dengan kesenangan-kesenangan dari sisinya. Sebagaimana Allah menggantikan kesabarannya Hajar dengan sumur Zam-Zam yang terus mengalir sampai dengan hari ini, memberi minum jutaan orang dari zamannya sampai dengan sekarang. Sebagaimana Allah SWT menggantikan Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail dan bahkan Ishak, sebagaimana Siti Sarah telah Allah gantikan kesabarannya dengan Allah karuniakan Ishak yang lahir kemudian dan menjadi nabinya Allah Subhanahu wa taala, bahkan ayah dari para nabinya Allah dari Bani Israel. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, semua digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Allah Ibrahim. Gantinya bukan hanya Nabi Allah Ismail yang tetap hidup, melainkan juga Allah izinkan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail membangun Ka'bah, sehingga setiap orang yang tawaf di Ka'bah, baik untuk haji, umrah atau untuk melaksanakan sunnah-sunnah selama mereka berada di Masjidil Haram, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ikut serta dapat pahalanya. Bu, semua Allah gantikan. Kak, Dek, Nak, kesabaranmu semuanya akan berbuah manis pada akhirnya. Percayalah saya. Yang bikin kamu menyesal di kemudian adalah ketidakmampuanmu untuk bersabar. Kalau kamu bisa sabar, semuanya bakal berbuah manis. Yang seringkali jadi penyesalan karena kamu gak sabar. Kamu gak sabar marah-marahin anak mulu. Kamu gak sabar langsung minta cerai sama suami. Kamu gak sabar ngedamprat seorang perempuan. Kamu gak sabar ngelabrak perempuan, tahu-tahu keliru pula. Astagfirullah. Yang gak sabar itu yang bawa penyesalan. Kamu gak sabar kemudian memutuskan untuk operasi plastik. Ibu ya, padahal plastik sekarang lagi mahal. Ibu-ibu sini sekalian, yang gak sabar ini yang bakalan jadi penyesalan. Makanya jangan jadi seseorang yang kayak begitu. Yuk belajar untuk menjadi hamba-hamba yang menang. Di hari-hari yang mulia ini, yuk banyakin amal ibadah, banyakin amal soleh, banyakin zikir, banyakin puasa, banyakin persiapkan kurbanmu. Kan gitu ya? Persiapkan kurbanmu. Udah tuh, yang bisa kurban sapi, yang nggak bisa kurban sapi, kurban kambing. Yang nggak bisa kurban kambing, ada yang nyaut ayam, ada yang nyaut kurban perasaan. Ala kulli hal, pokoknya deh
kita harus jadi hamba-hamba yang menang terhadap berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan ini insyaallah. Mudah-mudahan semudah mendengarnya, mudah pula mengamalkannya dalam kehidupan. Tetaplah istiqomah di jalan Allah, tetaplah jadi hamba yang bertakwa di jalan Allah, menuju surga Allah insyaallah. Menuju surga Allah insyaallah, menuju ridha Allah insyaallah, menuju rombongan Nabi Muhammad insyaallah, menuju kebersamaan dengan hamba-hamba tercinta di sisi Allah, menjadi hamba-hamba yang terus-terusan menang menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa dalam hari-hari yang mulia ini, terutamanya pada hari Arafah nanti yang merupakan waktu doa mustajab, jangan lupa sertakan saya dalam doa-doa indahmu insyaallah, sebagaimana saya juga akan menyertakanmu dalam doa-doa indahmu. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.